Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan salah satu alat atau instrumen ritual pemilu yang memiliki peran dalam bidang moneter, di mana yang akan saya presentasikan adalah instrumen sentrifug yang saya bagi menjadi beberapa subjudul, yaitu yang pertama adalah pengertian sentrifug, fungsi sentrifug, jenis-jenis sentrifug, cara penggunaan, kelebihan dan kekurangan, serta contoh penggunaannya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komarita Dewi dengan NIM 2113691. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bawakan materi mengenai pengertian dari sentrifug. Sentrifug merupakan sebuah alat yang pada umumnya digerakkan oleh motor listrik yang objeknya diletakkan pada rotasi sekitar suhu tetap dengan menerapkan kekuatan untuk tegak lurus dengan suhu. Sentrifug bekerja menggunakan prinsip sentrifugasi dengan kecepatan sentimetal yang menyebabkan zat padat berpisah selama arah radial dan menghasilkan endapan di bagian bawah tabung. Sentrifug sendiri memutar sampel dengan kecepatan tinggi sehingga partikel berat terkumpul di dasar tabung. Biasanya sentrifug digunakan untuk memisahkan komponen setara dari cairan sehingga cairannya dapat digunakan untuk suatu pemeriksaan medis. Kemudian materi yang kedua adalah mengenai fungsi dari sentrifug itu sendiri. Jadi sentrifug memiliki fungsi yaitu diantaranya yang pertama memisahkan partikel atau sel darah dari saat darah untuk memperoleh plasma atau serum. Kemudian yang kedua memisahkan protein deposit dalam pemeriksaan kimia. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan elemen seluler berkonsentrasi tinggi dan komponen lainnya dari cairan biologi atau pemeriksaan mikroskopik atau pemeriksaan kimia. Dan yang terakhir yaitu memisahkan komponen lipid dan komponen lainnya dari plasma atau serum dan memisahkan lipoprotein dari yang lainnya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari sentrifug. Adapun jenis-jenis dari sentrifug itu sendiri yaitu yang pertama specialty sentrifug, di mana specialty sentrifug ini dipakai untuk keperluan yang lebih spesifik seperti microhematology centrifug dan blood bank centrifug yang dirancang untuk pemakaian spesifik di laboratorium klinik, di mana microhematology centrifug ini merupakan variasi dari microcentrifug yang dapat menampung sampel kapiller untuk pengukuran volume hematologic pack cell, sedangkan untuk blood bank centrifug adalah sentrifug yang dipakai di bank darah dan serologi yang dirancang untuk memisahkan sampel serologi di dalam tabung. Yang kedua yaitu general purpose centrifug. General purpose centrifug pada model biasanya adalah tabletop atau bisa dibangun di atas meja yang dirancang untuk pemisahan sampel urin, serum atau cairan lain dari bahan padat yang tidak larut. Sentrifug ini biasanya berkecepatan 0 sampai 3000 rpm dan bisa menampung sampel dari 5 sampai 100 ml. Mikrosentrifug atau disebut juga microtubes memutar mikrotubes khusus pada kecepatan tinggi. Volume mikrotubes berkisar 0,5 sampai 2,0 ml. Kemudian yang ketiga yaitu sentrifug berkecepatan tinggi. Sentrifug berkecepatan tinggi yaitu ultrasentrifug dan refrigerated centrifug yang dimana berkecepatan tinggi berputar pada kecepatan 0 sampai 20.000 rpm dan ultrasentrifug berputar pada kecepatan di atas 50.000 rpm, di mana kebanyakan sentrifug ini dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga sampel tetap dingin selama sentrifugasi. Sentrifug ini lazim dipakai di laboratorium penelitian. Materi selanjutnya yaitu cara penggunaan dari sentrifug. Adapun cara penggunaan dari instrumen sentrifug ini yaitu yang pertama, persiapkan larutan yang akan dimurnikan
atau yang akan dipisahkan. Yang kedua, sambungkan sentrifug pada aliran arus listrik dan pastikan terjadi suatu aliran arus listrik. Yang ketiga, nyalakan sentrifug tersebut, kemudian buka penutup sentrifug dengan tekan tombol open. Selanjutnya, masukkan larutan ke dalam gelas tabung sentrifug yang kemudian larutan dimasukkan pada setiap tabung, ukurannya harus sama. Masukkan tiap tabung ke dalam lubang sentrifug. Selanjutnya, untuk meletakkan gelas tabung berisi larutan yang akan diberikan, tabung harus diletakkan secara bersilang berlawanan. Namun, hal ini tidak perlu dilakukan jika semua lubang pada sentrifug berisi penuh oleh tabung larutan yang akan diberikan. Langkah selanjutnya yaitu tutup kembali penutup sentrifug, lalu set atau atur waktu yang diperlukan dan tentukan pula kecepatan rotasi putar atau RPM yang diinginkan. Kemudian tekan tombol on untuk memulai pemilikan larutan. Setelah itu pemurnian selesai, tekan tombol open dan ambil semua larutan dalam tabung yang telah digunakan dengan cara mengambilnya secara bersedip berlawanan pula. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dari sentrifug. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh sentrifug, yaitu yang pertama biaya yang cukup mahal, yang kedua memerlukan daya listrik yang cukup besar, yang ketiga memerlukan waktu lama untuk proses penggerakan, dan yang keempat proses pengendapan akan kembali ke larutan semula jika terjadi suatu kesalahan. Salah satunya yaitu jika saat menggunakan sentrifug, larutan atau endapan yang sudah terjadi itu tersenggol, maka larutan tersebut akan kembali ke larutan semula dan harus diulang kembali untuk menghasilkan endapan lagi. Kemudian selain memiliki kekurangan, sentrifug juga memiliki kelebihan, yaitu yang pertama lebih efektif, yang kedua menggunakan peralatan modern, yang ketiga larutan dapat dipisahkan dengan endapan tanpa kertas saring, dan yang terakhir dapat menyaring partikel larutan yang ukurannya sangat kecil. Kemudian materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu contoh penggunaan sentrifug. Contoh yang diambil adalah dari sentrifug laboratorium kimia dan sentrifug kedokteran, di mana pada sentrifug laboratorium kimia alat ini sudah sering digunakan untuk melakukan pemisahan pada sampel mikroba. Mikroba yang dimaksud diantaranya ada bakteri, jamur, spora, dan yang lainnya. Sampel-sampel tersebut kemudian dilakukan pemisahan untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang diinginkan untuk melakukan suatu penelitian. Tak hanya itu, dalam dunia kimia, sentrifug juga digunakan untuk menganalisis berbagai macam sampel yang ada di lingkungan, misalnya seperti analisis berat atau AG yang ada di lingkungan pertambangan. Kemudian yang kedua, penggunaan sentrifug pada kedokteran itu contohnya untuk memisahkan partikel-partikel pada pengujian yang menggunakan sampel darah hingga urin. Sampel darah tersebut bisa berupa serum ataupun plasma darah. Darah yang sudah dilakukan pemisahan dengan alat ini bertujuan untuk melakukan pengujian hemoglobin maupun hemoglobin. Kemudian di dalam melakukan pengujian kadar antibodi dalam tubuh dengan alat hemoglobin reader harus menggunakan sampel darah yang telah disentrifugasi terlebih dahulu. Materi yang terakhir yaitu saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi. Jadi sentrifug adalah salah satu instrumen yang digerakkan oleh motor listrik dengan prinsip kerja sirkulasi. Sentrifug sendiri memiliki banyak fungsi seperti memisahkan partikel untuk memperoleh suatu sampel. Sentrifug juga memiliki banyak jenis, salah satunya adalah jadwal fokus sentrifug. Dalam menggunakan sentrifug, hendaknya berhati-hati gunakanlah sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian sentrifug sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, sentrifug sering digunakan di laboratorium kimia dan juga digunakan pada dunia kedokteran. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan kalimat
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi